Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku.
berbicara seperti ini? Apa Tuhan memutarbalikkan keadilan? Apa yang berkuasa memutarbalikkan kebenaran dan menolak Tuhan? Anak-anak harus saling menuai hal yang sama. Jadi mereka menolak Tuhan. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Berhenti mencari kesalahanku, karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter, kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadapmu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat? Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Eits, sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Gizmo kasih contoh. Aku Gizmo, ikut nonton Superbook dari Jakarta. Gizmo tunggu ya, 10 detik. Kita lanjut petualangannya. Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu.
Ayub, kami akan berdoa bersamamu. Kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya.